Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Yudi Adi Satya, NRP 250209023. Saya dari Prodi D4 MPLM. Saya di sini menjelaskan aplikasi komputer dalam dunia maritim secara lengkap, yaitu penerapan aplikasi komputer di dalam dunia bisnis maritim telah mengubah industri tradisional yang dulunya sangat bergantung pada kertas menjadi ekosistem digital yang efisien dan terintegrasi. Secara garis besar, teknologi ini disebut dengan Maritim 4.0. Berikut penjelasan secara lengkap jenis-jenis aplikasi komputer dan peran dalam berbagai sektor. Yang pertama, ada sistem manajemen armada, di mana aplikasi ini digunakan oleh pemilik kapal dan operator untuk memantau seluruh aspek operasional kapal secara real time. Kemudian ada pemantauan bahan bakar, sensor yang terhubung ke perangkat lunak untuk mengoptimalkan konsumsi BBM dan mengurangi emisi karbon. Kemudian ada pemeliharaan prediktif, di mana aplikasi yang menjadwalkan servis mesin berdasarkan jam kerja otomatis sehingga mencegah kerusakan mendadak kapal di tengah laut. Kemudian ada manajemen kru, di mana database untuk mengelola sertifikat pelaut, jadwal rotasi, serta penggajian para ABK. Yang kedua ada navigasi dan keselamatan pelayaran, di mana teknologi komputer modern meminimalkan risiko kecelakaan akibat kesalahan manusia. Nah, sistem-sistem yang digunakan biasanya meliputi SDIS, yaitu Electronic Car Display and Information System, di mana peta digital interaktif yang menggunakan peta kertas terintegrasi dengan GPS dan radar. Kemudian ada AIS, yaitu Automatic Identification System, di mana sistem pelacakan otomatis untuk mengetahui posisi, cepat, dan tujuan kapal lain sehingga tidak terjadi tabrakan. Kemudian ada VTS, di mana Visual Traffic Service, seperti menara pengawas udara, tetapi untuk pelabuhan digunakan untuk mengatur lalu lintas kapal yang padat. Yang ketiga ada sistem operasi terminal dan pelabuhan. Di darat, aplikasi komputer sangat krusial untuk mengatur bongkar muat peti kemas agar tidak terjadi penumpukan. Nah, beberapa aplikasi tersebut meliputi perencanaan slot, algoritma yang menentukan di mana peti kemas harus diletakkan agar mudah diambil sesuai jadwal keberangkatan kapal. Lalu ada otomasi gates, di mana penggunaan OCR untuk memindai nomor kontainer secara otomatis saat truk masuk di pelabuhan. Kemudian ada smart port, di mana untuk menggerakkan derek pelabuhan secara otomatis atau dari jarak jauh. Dan yang keempat ada logistik dan supply chain terintegrasi. Bisnis maritim tidak berdiri sendiri, melainkan aplikasi komputer menghubungkan pengiriman barang, pelabuhan, dan bea cukai. Aplikasi tersebut meliputi EDI, yaitu Electronic Data Interchange, di mana standar komunikasi antar komputer untuk mengirim dokumen bisnis seperti Bill of Lading atau manif kargo tanpa kertas. Lalu ada blockchain dalam maritim, teknologi untuk melacak asal-usul barang dan mengamankan transaksi pembayaran internasional agar transparan dan tidak bisa dimanipulatif. Kemudian ada ERP
atau Enterprise Response Planning. Aplikasi terpadu ini seperti SAP atau ORES yang digunakan untuk perusahaan pelayaran guna mengelola keuangan dan operasional dalam satu pintu. Berikut ada manfaat utama digitalisasi maritim. Aspek sebelum digitalisasi, setelah digitalisasi, efisiensi entry dan data manual, lambat, risiko salah. Otomatisasi data, sinkronasi cepat. Keamanan bergantung pada pengamanan visual manusia, sensor canggih, dan deteksi dini bahaya. Lingkungan sulit memantau emisi gas buang. Laporan emisi akurat sesuai standar IMO. Masa depan kapal otonom. Saat ini industri sedang mengembangkan MAS atau Maritime Autonomous Surface Ship, di mana kapal dapat berlayar secara kontrol komputer penuh atau semi otonom, digunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis cuaca dan lalu lintas laut. Kemudian ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama ada dampak positif, efisiensi operasional dan penghematan biaya atau optimasi BBM. Algoritma komputer dapat menghitung rute tercepat dan paling hemat dalam bakar berdasarkan arus laut dan cuaca, mengurangi biaya operasional sehingga 15-20%. Kemudian ada pemeliharaan prediktif, di mana sensor AI mendeteksi kerusakan mesin sebelum terjadi, sehingga perusahaan terhindar dari biaya perbaikan darurat yang sangat mahal di tengah laut. Kemudian ada peningkatan keselamatan pelayaran, di mana meminimalisir human error atau sistem navigasi seperti ECDIS atau AIS, mengurangi resiko tabrakan akibat kesalahan ABK atau kru. Kemudian ada respon secara darurat. Komputer mempermudah pengiriman sinyal bahaya dan koordinasi tim SAR secara instan. Kemudian ada transparansi dan kecepatan logistik. Paperless administration, dokumen seperti bill of lading kini digital, percepat proses bongkar muat di pelabuhan dari hitungan hari menjadi jam. Kemudian ada pelacakan real time, di mana pemilik barang dapat memantau lokasi kargo mereka secara akurat kapan saja. Kemudian ada berkelanjutan lingkungan, di mana pemantauan emisi yang lebih ketat membantu kapal mematuhi regulasi lingkungan internasional atau IMO untuk mengurangi polusi yang ada di laut. Kemudian ada dampak negatifnya juga, yaitu keamanan cyber. Nah, resikonya pertasan, di mana kapal yang terkoneksi internet secara rentan terhadap jaringan cyber, di mana peretas dapat memanipulasi sinyal GPS untuk menyesatkan rute kapal dan mematikan sistem kontrol mesin. Kemudian ada pencurian data logistik dan keuangan perusahaan menjadi target empuk para cyber kriminal atau hacker. Kemudian ada biaya investasi yang sangat tinggi. Mengadopsi teknologi terbaru memerlukan modal yang sangat besar, sehingga seringkali sulit dipenuhi oleh perusahaan pelayaran skala kecil. Kemudian ada dampak pada sumber daya manusia atau SDM, di mana pengurangan lapangan kerja otomatis di pelabuhan seperti derek itu bisa saja tanpa operator.
dan potensi kapal otonom dapat mengurangi kebutuhan dan tenaga kerja manual. Kemudian ada kesenjangan keterampilan. Kru kapal mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem komputer dan kompleks tanpa pelatihan ulang yang intensif. Kemudian ada ketergantungan pada teknologi, di mana jika sistem komputer pusat mengalami kegagalan, seluruh operasional kapal atau pelabuhan bisa lumpuh total karena kru kehilangan kendali manual yang sudah terbiasa digantikan oleh sistem yang otomatis.